Paskah adalah peristiwa iman yang terjadi bagi kehidupan kita. Sebab Paulus katakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Kristus memberi kita kehidupan, dan kehidupan itu harus diisi dengan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kisah penampakan Yesus bagi dua orang murid yang berjalan ke sebuah kampung di Emmaus adalah kisah yang sering kali kita dengar dalam perayaan-perayaan kebangkitan Kristus. Dan kisah ini hanya dicatat dalam kitab Injil Lukas. Firman ini menceritakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada dua muridnya yang sementara melakukan perjalanan ke Emmaus. Dalam catatan Lukas disampaikan bahwa Emmaus merupakan kampung yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan kedua murid Yesus menuju ke sana. Mengapa dari 12 murid yang ada saat itu hanya mereka yang memisahkan diri dan berjalan menuju ke Emmaus? Tindakan kedua orang murid itu berbeda dengan murid-murid lainnya yang hanya memilih tinggal di Yerusalem. Dengan kata lain, hal ini mau menggambarkan bahwa kedua orang murid ini tidak memahami kebenaran dan berjalan di luar kehendak Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Kristus telah bangkit. Oleh karena itu dalam perjalanan itu dikatakan bahwa ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini menarik Bapak Ibu, bahwa Yesus sendiri datang. Dia mendekati dua muridnya ini, lalu dia berjalan bersama mereka, mendengar apa yang mereka percakapkan tentang dirinya, tentang apa yang dialami, tentang perbuatan para imam ahli-ahli Taurat terhadap dirinya, sampai pada kebangkitannya. Lalu dia menegur dua orang muridnya itu. Dia berkata kepada mereka dalam intro itu kita tadi, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ia lalu menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab-kitab para nabi. Dia menegur kebodohan murid-muridnya itu. Dia melakukannya karena dua orang murid itu tidak percaya segala sesuatu yang telah dinubuatkan oleh para nabi, bahwa pada akhirnya anak manusia akan bangkit dari maut pada hari ketiga kematiannya. Kedua murid ini tidak memahami dengan benar apa yang Yesus pernah sampaikan kepada mereka selama masih bersama-sama dengan mereka. Mereka berpikir bahwa Yesus akan memimpin mereka keluar dari penjajahan orang Romawi saat itu. Tetapi malah ya kenyataan yang terjadi, Yesus ditangkap, dihukum mati, disalibkan. Dan pemahaman salah yang mereka miliki mempengaruhi kepercayaan mereka, sehingga mereka melakukan tindakan yang salah dengan meninggalkan Yerusalem. Bapak Ibu, ayat selanjutnya menceritakan Yesus berbuat-buat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya ketika dia hampir sampai di Emmaus. Tetapi kedua muridnya mendesak ia untuk tinggal bersama dengan mereka.
Dan saat pada mereka makan malam, Yesus melakukan hal yang biasa dia lakukan, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, lalu membagikan kepada para muridnya saat itu. Ketika peristiwa itu dilakukan oleh Yesus, maka mata hati dan iman mereka terbuka dan mereka mengenal siapa yang sementara bersama-sama dengan mereka. Tetapi selanjutnya tiba-tiba Yesus hilang dari pandangan mereka. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna bagian firman ini bagi kita dalam perayaan syukur Paskah yang kedua di hari ini? Yang pertama, bagian firman ini mau mengisahkan bahwa seperti dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, kehidupan kita pun ada dalam perjalanan. Perjalanan yang kita rancang dalam rencana ke rencana, tahapan ke tahapan yang akan kita buat dalam hidup. Di perjalanan hidup kita itu sering kita mengalami akhir yang mungkin di luar ekspektasi kita, atau mungkin kita sudah siap mendapatkan harapan kita, tapi tiba-tiba badai datang menerpa dan semua harapan itu menjadi lenyap dari kehidupan kita. Tetapi firman ini mau mengajarkan kita bahwa di tengah perjalanan hidup seperti dua orang yang ke Emmaus ini, kita harus selalu peka terhadap kehadiran Kristus. Terkadang karena dalam perjalanan itu kita diterpa dengan badai yang begitu besar sehingga kita hanya berfokus pada masalah yang sementara kita hadapi, sehingga kita lupa dan bahkan kita tidak sadar bahwa di tengah persoalan dan pergumulan hidup itu Tuhan sementara ada bersama kita. Kita tidak fokus pada Tuhan, tetapi kita fokus pada persoalan kita sehingga kadang mungkin membuat kita stres, kita kacau, tetapi kita lupa bahwa janji Allah dalam Kristus bagi kita bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Maka di dalam perjalanan hidup kita Dia ada. Seperti dua orang yang ke Emmaus, mereka tidak sadar bahwa Yesus sementara bersama mereka. Kita pun kadang tidak sadar karena kita fokus pada masalah kita, pada persoalan yang sementara kita hadapi, sehingga kita kadang tidak tahu bahwa sesungguhnya Yesus sementara ada bersama kita, mungkin lewat orang-orang yang memberi kita harapan, kekuatan, topangan, dan motivasi. Hal yang kedua yang mau disampaikan oleh bagian firman ini bahwa kebangkitan Yesus adalah berita sukacita besar, berita kesukaan yang besar, dan kita tidak perlu ragu tentang hal itu. Sebab kebangkitan Kristus bukanlah cerita omong kosong, hoaks, tetapi kebangkitan Kristus adalah fakta. Dan kebangkitan itu memberi kita kehidupan, dan kita hidup di dalam Kristus yang bangkit itu, yang memberi kita pengharapan kehidupan. Maka dalam menjalani hidup ini dengan semangat kebangkitan Kristus itu, mari kita bangkit dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita ada dalam persoalan dan tantangan yang berat, Kristus tetap menjadi penjamin dalam setiap pergumulan hidup kita. Karena hari ini Bapak Ibu dan saya boleh ada di dalam bait-Nya yang kudus hanya karena Kristus yang mengizinkan dan bukan karena kekuatan kita. Itu bukti keselamatan yang Dia nyatakan bagi kita sampai hari ini. Dan hal ketiga yang mau disampaikan lewat bagian firman ini adalah penampakan Yesus mengobarkan semangat untuk kita tetap berkarya. Kebangkitannya memberi kita hidup, dan kehidupan yang kita miliki saat ini tidak boleh kita sia-siakan. Karena kehidupan yang kita miliki terjadi akibat sebuah pengorbanan yang besar. Darah dan tubuh yang tertumpah dan tercurah demi keselamatan kita.
Maka jangan sia-siakan pengorbanan Kristus itu dalam hidup kita, sehingga dengan kebangkitannya memberi kita semangat baru untuk hidup berkarya dimanapun kita berada, baik di tengah keluarga dan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, pengabdian, dan bahkan dimanapun. Kita tidak boleh tinggal pasif, tetapi sebagai orang percaya kita harus aktif menjalani hidup ini, kreatif, inovatif, sambil tetap percaya bahwa tuntunan kuasa Roh Kudus akan selalu ada menyertai dan memberkati kita. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita di hari ini lewat keselamatan memberi kita sebuah tanggung jawab untuk menjalankan panggilan kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, menyebarkan berita tentang Kristus lewat kehidupan kita. Kita harus menjadi murid-muridnya yang punya kualitas hidup beriman dimanapun kita berada. Karena tanggung jawab kesaksian ini bukan hanya pada para pelayan, tetapi ada pada setiap kita yang telah termeterai sebagai milik Kristus. Kita harus mampu memberitakan kemenangan Kristus itu dalam sepanjang kehidupan kita dengan berani melawan ketidakadilan dan tetap hidup melakukan kebenaran dimanapun kita berada. Kita harus berpihak kepada mereka yang tertindas dan berani berkata yang benar untuk kebenaran dan salah bagi yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari baru Tuhan anugerahkan bagi kita. Bulan baru di tahun 2024 adalah anugerah. Hari ini kita boleh berada di anak tangga yang pertama di bulan April. Kesempatan masih Tuhan sediakan. Maka firman Tuhan mengajarkan kita, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang kamu lakukan kepada sesama, itulah yang dikehendaki Tuhan. Sehingga dalam menjalani hidup ini, mari kita kobarkan kemenangan yang sudah Kristus berikan bagi kita dengan hidup melakukan kebenaran, keadilan dimanapun kita berada. Walau tantangan itu berat, perjalanan kita masih panjang dalam rencana ke rencana yang kita buat, dalam berbagai hal yang sementara kita siapkan. Kita harus ingat bahwa di tengah perjalanan hidup kita yang masih menjadi misteri bagi kita ke depan, hadirkanlah Yesus selalu dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena bersama Kristus kita akan menjadi pemenang di tengah badai apapun yang menerpa kehidupan kita. Karena Dia kekuatan kita, hidup kita, sumber keselamatan kita. Dia telah memenangkan maut, maka Dia juga sanggup memenangkan persoalan pergumulan kita seberat dan sebesar apapun. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.